Gunung merupakan dataran yang menonjol dan terjal serta lebih tinggi dari dataran sekitar. Di Indonesia, banyak terdapat berbagai jenis gunung, yaitu gunung aktif dan pasif. Gunung aktif adalah gunung yang suatu saat dapat meletus dan mengeluarkan lahar, bebatuan, pasir dan abu yang sangat panas, sedang gunung pasif adalah gunung yang tidak akan pernah meletus sampai kapanpun. Gunung-gunung di Indonesia termasuk jenis gunung aktif, yang pernah meletus dan banyak menyebabkan korban jiwa. Berikut ini informasi mengenai gunung di Indonesia dengan letusan terdahsyat yang pernah terjadi. Gunung Awu. Gunung Awu adalah stratovolcano terbesar di Kepulauan Sangihe. Lembah-lembah yang dalam, yang membentuk jalur-jalur lava, memotong sisi-sisi gunung, yang dibangun menjadi kaldera selebar 4,5 km. Gunung yang berketinggian 1.320 meter di atas permukaan laut ini, telah mengalami 19 kali letusan. Letusan hebat Gunung Awu terjadi beberapa kali, yaitu tahun 1711, 1812, 1856, 1892 dan 1966. Letusan eksplosif tersebut menghasilkan aliran piroklastik dan lava yang menghancurkan serta menyebabkan lebih dari 7.377 kematian. Gunung Awu memiliki danau kawah puncak pada tahun 1922 dengan lebar 1 km dan kedalaman 172 meter, tetapi sebagian besar dikeluarkan saat letusan tahun 1966. Gunung Papandayan. Gunung Papandayan adalah gunung berapi di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Gunung yang memiliki ketinggian 2.665 mdpl ini, memiliki beberapa kawah yang terkenal seperti Kawah Mas, Kawah Baru, Kawah Nangklak dan Kawah Manuk. Kawah melepaskan uap dari dalam. Menurut catatan sejarah, Gunung Papandayan pernah beberapa kali meletus, yaitu pada tanggal 12 Agustus tahun 1772, tanggal 11 Maret tahun 1923, tanggal 15 Agustus tahun 1942, dan tanggal 11 November tahun 2002. Letusan terbesar terjadi pada tahun 1772. Letusan tersebut menghancurkan setidaknya 40 desa dan menewaskan sekitar 2.957 orang. Area yang tertutup longsoran, mencapai lebar 10 km dan kedalaman 5 km. Gunung Samalas. Gunung Samalas di Lombok meletus pada tahun 1257. Letusan tersebut menciptakan kaldera segara anak di ujung barat Gunung Rinjani. Letusan Gunung Samalas menyebabkan kolom erupsi setinggi puluhan kilometer ke atmosfer dan aliran piroklastik yang menimbun hampir seluruh Pulau Lombok. Beberapa material piroklastik bahkan sampai ke seberang Pulau Sumbawa. Peristiwa itu terekam dalam Babat Lontar Lombok, yang menceritakan aliran piroklastik yang meluluh lantakkan pemukiman manusia, termasuk Pamata, yang kala itu merupakan ibu kota kerajaan Lombok. Jejak abu dari letusan ini diamati 340 km jauhnya di Pulau Jawa. Jumlah total abu dan material batuan dalam letusan ini lebih dari 10 km kubik. Gunung Merapi. Terletak di perbatasan antara Yogyakarta dan Jawa Tengah,
Gunung Merapi adalah gunung berapi paling aktif di Indonesia. Gunung ini memiliki potensi bencana yang tinggi, karena menurut data modern, meletus setiap 2 hingga 5 tahun sekali, dan dikelilingi pemukiman padat. Sejak tahun 1548, gunung ini telah meletus sebanyak 68 kali. Letusan Merapi terparah terjadi pada akhir Oktober tahun 2010. Letusannya begitu dahsyat hingga menewaskan lebih dari 350 korban, termasuk penjaga Merapi, Mbah Marijan. Gunung Galunggung. Gunung Galunggung berketinggian 2167 mdpl dan terletak di Tasikmalaya. Gunung ini memiliki 2 puncak, yaitu Puncak Tembok Arin dan Puncak Betikanar. Kedua puncak tersebut dapat dicapai dengan mendaki jalur yang tersedia. Gunung Galunggung tercatat pernah meletus pada tahun 1822. Tanda-tanda letusan pertama diketahui pada Juli tahun 1822, saat air di Cikuniri menjadi keruh dan berlumpur. Hasil pemeriksaan kawah menunjukkan air keruh yang panas dan terkadang keluar gumpalan asap dari dalam kawah. Kemudian pada tanggal 8 Oktober sampai dengan tanggal 12 Oktober letusan menghasilkan pasir kemerahan yang sangat panas, abu halus, awan panas, dan lahar. Aliran lahar bergerak ke tenggara setelah aliran sungai. Letusan tersebut menewaskan 4.011 jiwa, dan menghancurkan 114 desa, menghancurkan daratan di timur dan selatan hingga 40 km dari puncak gunung. Gunung Tambora. Gunung Tambora terletak di Pulau Sumbawa di Nusa Tenggara Barat. Gunung ini dibentuk oleh zona subduksi aktif di bawahnya. Dahulu, ketinggian Gunung Tambora sekitar 4.300 meter, menjadikan gunung ini salah satu puncak tertinggi di Indonesia. Aktivitas vulkanik gunung berapi ini memuncak dengan letusannya pada April tahun 1815, yang mencapai magnitudo 7. Suara letusannya terekam di Pulau Sumatera, lebih dari 2.000 km ke arah barat. Hujan abu vulkanik terjadi di Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan Maluku. Letusan tersebut merenggut nyawa sedikitnya 71.000 orang, di mana 11.000 hingga 12.000 adalah korban langsung dari letusan tersebut. Beberapa ahli menyebutkan, jumlah korban tewas mencapai 92.000, namun angka tersebut diperdebatkan karena dianggap terlalu tinggi. Kemudian, letusannya juga menyebabkan perubahan iklim global. Gunung Krakatau. Gunung Krakatau terletak di Kecamatan Pundu Pedada, wilayah administratif Lampung Selatan, tepat di perairan Selat Sunda, antara Jawa dan Sumatera. Puncak vulkanik Gunung Krakatau menghilang akibat letusan dahsyat pada tahun. Krakatau dikenal di seluruh dunia karena letusannya pada tahun 1883. Awan panas dan tsunami menewaskan sekitar 36.000 orang. Letusan tersebut menyebabkan perubahan iklim global. Dunia gelap selama 2,5 hari, karena abu vulkanik menutupi atmosfer. Matahari akan bersinar redup sampai tahun depan. Debu terlihat menyebar di langit, dari Norwegia ke New York. Perlu dicatat bahwa, letusan Gunung Krakatau merupakan bencana besar pertama di dunia setelah ditemukannya telegraf bawah air. Sayangnya, kemajuan ini belum diimbangi dengan kemajuan di bidang geologi. Ahli geologi bahkan tidak bisa menjelaskan letusan tersebut. Saat Krakatau meletus, getarannya terasa di seluruh Eropa. Gunung Toba. Gunung Toba merupakan gunung api raksasa, yaitu gunung berapi aktif,
terletak di Provinsi Sumatera Utara, dan diperkirakan terakhir meletus kurang lebih 74.000 tahun yang lalu. Gunung Toba pernah meletus 3 kali. Letusan pertama terjadi sekitar 800.000 tahun yang lalu. Letusan ini menimbulkan kawah di bagian selatan Danau Toba, meliputi wilayah Prapat dan Porsea. Kemudian letusan lain dengan kekuatan yang lebih kecil, terjadi 500.000 tahun yang lalu. Letusan itu membentuk kawah di bagian utara Danau Toba, tepat di daerah antara Silalah dan Haranggaol. Dari dua letusan ini, yang ketiga adalah yang terkuat. Letusan ketiga 74.000 tahun yang lalu, menciptakan kaldera dan menjadi Danau Toba hari ini, dengan Pulau Samosir di tengahnya. Gunung Toba diklasifikasikan sebagai supervolcano. Hal ini karena Gunung Toba memiliki kantong magma besar yang akan sangat besar saat kaldera meletus. Gunung Agung. Gunung Agung meletus pada tahun 1963. Gunung di Bali ini terkenal dengan letusannya yang berlangsung hingga 1 tahun. Hingga 1.000 warga tewas saat Gunung Agung meletus. Abu panas dan gas naik hingga 20 km. Gunung Agung juga pernah meletus pada tahun 2017. Ledakan itu membuat ribuan orang mengungsi, dan mengganggu perjalanan udara. Pada tanggal 27 November tahun 2017, tingkat siaga berada pada tingkat tertinggi, dan perintah evakuasi dikeluarkan. Gempa tektonik telah diamati di gunung berapi sejak awal Agustus, dan aktivitas gunung berapi meningkat selama beberapa minggu, sebelum menurun secara signifikan pada akhir Oktober. Musim operasi utama kedua dimulai pada akhir November. Itulah sejumlah gunung berapi yang pernah meletus dengan dahsyatnya. Dengan kecanggihan teknologi, meletusnya gunung berapi bisa diprediksi melalui alat seismometer dan tiltmeter, serta ada badan yang meneliti, menyelidik, merekayasa dan melayani di bidang vulkanologi dan geologi yaitu PVMBG atau Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Pemerintah pun telah mendirikan PGA, atau Pos Pengamat akan terjadinya bencana meletusnya gunung berapi, serta penyuluhan tentang antisipasi jika terjadi gunung meletus. Semoga bencana menjauh dari negeri kita tercinta. Jangan lupa share, like, comment and subscribe, karena peran Anda sangat membantu perkembangan channel ini. Tetap bahagiakan diri Anda dan orang terkasih.